A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video Kitruno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Kitruno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sikap. Sikap itu sangat penting, teman-teman. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menunjukkan diri kita. Nah, ini sangat penting. Sebagai manusia tentunya kita juga harus bersikap baik. Harus terus mengedepankan perilaku-perilaku yang baik. Kalau kita tidak berperilaku baik, ya ini tentunya akan menyusahkan diri kita sendiri. Terkadang kita ini berperilaku baik, ya itu pun masih dinilai orang tidak baik. Ya itulah kehidupan. Kehidupan itu seperti itu. Jadi kita jangan menyerah dengan keadaan. Kita jangan mengalah. Ya kita harus apa? Kita harus terus berusaha untuk tampil yang terbaik. Karena dengan kita bisa tampil yang terbaik, tentunya kita akan bisa senang menjalani kehidupan ini. Jadi hidup ini harus senang, teman-teman. Kalau kita hidup ini tidak senang, loh ngapain gitu loh. Hidup ini jangan terlalu mau ikut orang. Ya kita harus bisa mengekspresikan diri kita sendiri. Ya, jangan terlalu manut dengan orang. Ya kita kan punya akal dan pikiran sendiri. Ya ada pentingnya kita itu minta nasihat orang lain. Ya kan? Kalau baik ya jalankan. Kalau nasihat itu tidak baik dan membebani pikiran Anda, jangan. Karena kita minta tolong orang lain itu kan kita minta solusi. Nah, contohnya ini di video saya ini saya tuliskan itu nomor HP saya agar teman-teman bisa konsultasi kalau ada masalah. Namun ya mohon maaf, konsultasi itu dikenakan biaya karena akan memakan waktu yang cukup lama. Dari konsultasi itulah biasanya akan muncul solusi-solusi. Nah terserah teman-teman, kalau solusinya mau mengikuti ya monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Nah tapi dikonsultasikan itu sangat penting karena di sini bisa mengupas segala persoalan atau permasalahan yang teman-teman hadapi. Nah, itu makanya mohon maaf dikenakan biaya. Ya, jadi kita harus senantiasa waspada atau ingat. Ingat akan apa? Akan segala hal seperti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini tentang 5 zodiak yang pelupa. Ya. Terkadang ceroboh, ini akan membahayakan diri Anda sendiri. Nah, setelah saya sampaikan ini, Anda jangan berkecil hati. Ini sebagai bentuk introspeksi yang ada pada diri Anda. Jadi Anda nanti koreksi diri, betul nggak yang disampaikan oleh Kitruno Pamungkas ini? Kalau betul, rubah. Jangan mau lagi. Ya, jangan mau lagi Anda ini pelupa, ceroboh. Ini akan membahayakan. Nah, namanya lupa kan membahayakan. Jadi bagaimana supaya kita ini tidak menjadi orang pelupa? Nah mungkin harus dicatat. Makanya kerjakan pekerjaan Anda secara rutin, secara kontinuitas, maka Anda tidak akan lupa kalau berdasarkan kebiasaan. Yang pertama adalah Aries. Aries ini
daya ingatnya lemah. Bagaimana solusinya supaya daya ingat kita yang lemah ini bisa menjadi kuat? Nah, biasanya kalau orang itu daya ingatnya lemah itu kita catat, ya, segala sesuatu kita catat. Tapi ini penting loh teman-teman ya, walaupun daya ingat kita kuat, kalau kita itu terorganisir segala sesuatu yang kita kerjakan ini akan lebih sempurna lagi. Nah, Aries, ingat ya, Anda sosoknya pelupa, kadang-kadang ceroboh. Hati-hati ya, daya ingat Anda juga lemah, jadi lebih baik dicatat segala sesuatu. Ya, kecerobohan yang ada pada diri Aries ini bisa membahayakan diri Anda. Ya, Anda bisa diakal-akali orang, ya bisa diperalat orang. Inilah yang terjadi. Karena apa? Karena sosok Aries ini, ya itu tadi, dia memiliki pelupa. Namun Aries ini walaupun istilahnya pelupa, ini yang terpenting bagi Aries ini. Awas ya, Anda harus betul-betul robain nanti. Anda menganggap segala sesuatu tuh Anda anggap biasa-biasa saja. Kecerobohan yang Anda jalankan, yang Anda lakukan ini Anda anggap itu biasa itu. Ya itu ya. Kalau ini terjadi terus-menerus, ini akan sangat merugikan Anda. Ingat itu. Ya, sifat ceroboh Anda ini pasti akan merugikan. Namanya juga ceroboh. Jadi Aries harus apa yang dilakukan? Harus merubah. Nah, ini sangat berbahaya, akan sangat merugikan. Zodiak yang kedua adalah Pisces. Nah, Pisces ini hal-hal yang baru saja terjadi pun bisa lupa, apalagi hal-hal yang sudah lama. Inilah pentingnya Anda menyimpan, apalagi zaman sekarang teknologinya sudah luar biasa ya. Ya, Anda mungkin ada momen-momen khusus yang istimewa bagi Anda bisa foto, Anda bisa simpan di laman Facebook atau Instagram atau YouTube gitu ya, momen-momen yang penting. Ini untuk Pisces agar Anda selalu mengingat. Karena sifat Anda yang suka lupa dengan hal-hal yang baru aja lupa, bagi yang lama ini akan juga membahayakan bagi diri Anda. Nah, dan yang paling bahaya lagi adalah kecerobohan. Anda mengambil sebuah keputusan itu tidak dipikir-pikir dulu. Nah, ini untuk Pisces ini. Akhirnya apa? Akhirnya Anda menghadapi masalah yang besar. Nah, inilah Pisces. Jadi persoalan dan permasalahan yang Anda hadapi itu bisa besar karena apa? Karena keteledoran diri Anda sendiri. Nah, ini Anda suka pelupa. Yang ketiga, zodiak yang suka pelupa dan ceroboh membahayakan diri sendiri adalah Aquarius. Nah, Aquarius ini hal-hal yang tidak penting ini mudah dilupakan. Padahal baginya tidak penting lah istilahnya, tapi itu sebetulnya juga penting untuk orang lain. Ya, jadi dia mudah melupakan sesuatu hal itu, menganggapnya tuh ini nggak penting gitu. Padahal ya mungkin bagi dia nggak penting, tapi untuk orang lain ini penting. Ini teman-teman ya, di dalam kehidupan ini kita tidak hanya bisa memikirkan diri kita sendiri toh. Ini Aquarius saya ingatkan nih. Jadi Anda juga harus memikirkan orang lain. Yang menurut Anda tidak penting belum tentu bagi orang lain. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Aquarius? Anda ini ceroboh loh mengambil keputusan. Ini sangat merugikan diri Anda. Makanya Anda ini suka diperalat orang. Sejatinya untuk Aquarius ya, untuk Aquarius sejatinya Anda adalah sosok yang sangat cerdas dan teliti. Ya, itu. Jadi yang ada pada diri Anda ini sebetulnya sangat spesial atau istimewa. Tapi itulah yang terjadi. Kalau ceroboh ya udah susah. Makanya Anda harus apa? Harus betul-betul bisa belajar dari kesalahan, introspeksi diri gitu ya. Yang tidak baik jangan, ya. Yang baik silakan lakukan gitu ya. Jangan mengambil keputusan tanpa Anda teliti dulu, tanpa Anda pikirkan dulu. Karena ini sangat merugikan bagi Anda untuk Aquarius. Ya, di sini saya ingatkan Aquarius, Anda terkadang mengambil sebuah keputusan itu ceroboh. Jadi akan sangat merugikan dan membahayakan Anda. Yang keempat adalah Libra. Nah, Libra ini sejatinya sangat bijaksana. Memutuskan segala sesuatu dia selalu berimbang, tidak memihak sana, tidak memihak sini. Namun yang terjadi pada Libra ini,
dia ini orangnya mudah melupakan. Aduh, kalau segala sesuatu itu dilupakan ya, ini memang ada sisi baiknya. Tapi kalau segala sesuatu itu Anda plus langsung lupa, padahal sesuatu yang penting itu juga bisa merugikan diri Anda ini untuk Libra. Nah, di saat muda memang ingatan yang dimiliki oleh Libra ini kuat. Namun di usia yang dibilang tua ini Anda akan mudah pelupa serta ceroboh dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan. Ingatan Anda nanti semakin tua semakin lemah. Apa iya gitu Nova Mungkasa, ini dibuktikan. Tapi setiap orang tua kan pikirannya lemah. Tidak, teman-teman, tidak semua. Maka dari itu yang ada pada diri Libra ini, maka apa yang harus dilakukan? Anda jangan mau berhenti berpikir. Gini ya teman-teman ya, di saat bayi pikiran kita kan kecil ya, pikiran kita sempit ya, itu saja. Beranjak dewasa, beranjak remaja, dewasa dan seterusnya, pikiran kita semakin kuat, maka otak kita ini semakin gede. Ya, pikiran kita banyak. Nah, sudah kita usianya semakin tua, 60 tahun, 70 tahun, semakin tidak banyak berpikir. Ini bahaya teman-teman. Jadi saya sarankan Anda yang usianya 50, 60 terus berpikir keras saja, gak apa-apa. Itu akan menyehatkan kita. Pikiran kita tuh keras, ya bukan berat ya teman-teman. Kalau berat pikiran ya aduh ya susah. Ya kita usia 40 tahun ke atas masih sibuk memikirkan ekonomi kita ya susah. Makanya itu ya ini ya kita di usia 40 ya 45, 50 itu sudah nggak usah memikirkan ekonomi. Yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan adalah kebahagiaan kita. Ya kita terus kerja, makanya itulah yang saya suruh berpikir. Tapi kerja itu ya bekerja istilahnya tidak usah ngoyo gitu loh. Nah ini, nah, makanya ini harus dijalankan Libra mulai saat-saat sekarang ini. Kalau Anda nonton video, Anda harus bagaimana istilahnya memanajemen diri Anda atau pola pikir Anda. Nah. Selanjutnya yang kelima, ya zodiak yang pelupa, terkadang ceroboh apa? Gemini. Gemini ini juga mudah lupa, ya mudah lupa segala sesuatu, mudah lupa, terus segala sesuatu itu kadang-kadang buru-buru. Nah ini akan mengakibatkan Gemini ini ceroboh. Nah kalau sudah ceroboh ini akan menjadikan apa? Presiden buruk bagi Gemini, akan merugikan sudah pasti. Namanya ceroboh. Namanya ceroboh kapan bisa menguntungkan? Ya, Gemini, saya ingatkan, Anda lebih banyak catat aja. Kalau ada misalnya orang utang, gitu, ini simple. Oh si A utang sama saya, ini Gemini ya, catat tanggal berapa dia utang, kapan dia bayar, catat saja. Gak usah dikasih tahu yang utang. Nanti Anda lupa akhirnya orang itu nggak mau bayar, kacau. Ini kalau utang. Nah, kalau Anda jualan juga harus catat ya, yang dibelanja apa, ya ini apa yang dibelanja. Setelah itu yang didapat apa. Jadi Anda bisa menghitung untung dan ruginya. Nah, kalau sempat misalnya ini Gemini, Anda jualan sendiri, oke lah, nggak masalah. Anda jualan, Anda dapat. Kalau Anda jualan terus dipegang orang lain, nah itu harus pembukuannya harus betul-betul teliti, karena Anda orangnya pelupa. Nanti uangnya berapa yang didapat kemarin ya Anda bisa lupa. Terkadang Anda meletakkan benda atau barang saja di mana itu Anda kebingungan, padahal Anda sendiri yang meletakkan. Nah itu ya Gemini ya. Nah, itulah 5 zodiak yang pelupa dan Anda ceroboh, akhirnya merugikan Anda sendiri, membahayakan diri Anda sendiri. Setelah nonton video ini, Anda harus rubah semua kebiasaan-kebiasaan, dan satu persatu dari zodiak-zodiak ini sudah saya anjurkan apa-apa yang harus dilakukan. Jadi itulah, semoga ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman, karena tugas seseorang adalah berbagi pengetahuan, tentunya pengetahuan yang mudah dicerna dan mudah dipahami.
Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Pitruno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kamulyaning jagat.